Dan jangan lupa ajak temannya juga. Dan ucapan terima kasih juga kita sampaikan kepada teman-teman semua yang sudah hadir, kepada narasumber yang bersedia mengisi materi kita pada pagi hari ini, juga sponsor-sponsor kita, Bugio Clothing, penyedia hijab dan pakaian muslim lainnya yang telah mendukung acara kita yang luar biasa ini. Nah, teman-teman, ada yang ingat nggak kemarin tanggal 13 Juli kita bahas apa aja? Yap, kemarin kita udah ngebahas tentang fatwa dan hari ini kita akan membahas tentang pentingnya keterampilan bahasan dan dakwah, tips and trik dan lain-lain yang akan kita temui beberapa saat lagi. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyapa pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi waktu Kairo, Ustadz Amri Fatmi. Nah, teman-teman, Ustadz Amri Fatmi ini merupakan lulusan S1, S2, dan S3 Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi beliau ini teman-teman senior kita. Nah, beliau ini juga melakukan aktivitas kajian dan dakwah beliau dari Indonesia hingga benua Amerika, Eropa, dan Australia. Wah, perjalanan dakwah beliau kayaknya panjang banget nih. Duh, kayaknya teman-teman semua udah pada nggak sabar nih dengerin pengalaman-pengalaman dan materi-materi yang akan Ustadz Amri Fatmi ini bagikan. Baiklah, setelah ini akan kita persilahkan kepada teman-teman semua untuk menyimak, menyerap, dan mencatat materi yang akan dibagikan oleh Ustadz Amri Fatmi. Dan sekedar mengingatkan bagi teman-teman semua untuk menyiapkan pertanyaan untuk sesi tanya jawab nanti. Baik, langsung saja kepada Ustadz Amri Fatmi, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Alhamdulillah senang sekali bisa bersua dengan sahabat Masisir semuanya, kawan-kawan adik-adik yang masih belajar menempuh ilmu di negeri Ardul Anbiya ya, di Mesir dan di Al-Azhar. Senang sekali. Uh, Alhamdulillah kami diberikan kesempatan bersama di sini untuk insya Allah mengajak kawan-kawan dan berbincang-bincang dengan kawan-kawan, berbagi pengalaman sedikit tentang dakwah dan juga tentang bahasa Arab ya, keahlian kemampuan bahasa Arab yang kita miliki dan juga ilmu-ilmu yang lain, bagaimana nanti kita optimalkan ketika kita pulang ke negeri kita insya Allah taala uh, di apa namanya di Indonesia secara umum ya, dan di daerah kita masing-masing insya Allah. Nah, jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah, ini expo ya. Di kita sekarang di apa namanya di masjid sedang ada expo 2024. Ini salah satu wujud daripada aktivitas kawan-kawan biasanya ya. Alhamdulillah sejak dulu saya pulang terakhir itu tahun 2018 setelah selesai S3. Setelah ya lama berada di Kairo, hampir 14 tahun sejak saya S1 sampai saya S3, alhamdulillah. Uh, Pokoknya kalau bicara masalah Kairo, masalah Mesir, itu adalah negeri kedua ya yang sulit untuk dilupakan ya, dan selalu bikin kangen, mengenang ya, ingin balik kembali ke Mesir ya untuk ya merasakan nuansa Mesir yang tiada duanya lah ya, yang kawan-kawan semua sudah tahu, sudah paham kondisi di sana dengan kesulitan dan kemudahan yang ada selama di Mesir. Dan saya juga selama di Mesir itu tinggal di Matoria ya sama kawan-kawan Aceh di KMA. Saya tinggal di Matoria ya, yang mungkin kawan-kawan Mesir, kawan-kawan
para mahasiswa di sana ini ya, banyak mendengar juga tentang kawan-kawan Aceh yang banyak tinggal di Matoria sana. Ya, alhamdulillah kami bersama dengan beberapa kawan-kawan yang mengasas dulu sejak awal yang pertama kali tinggal di sana dan mengasas ada rumah berupa asrama ya eh, di di Matoria yang alhamdulillah bertahan sampai saat ini banyak kawan-kawan yang tinggal kawan-kawan Aceh yang tinggal di Matoria sana. Eh, itu juga ada satu ya pesan dan trik daripada kami juga dulu adalah bagaimana untuk ngajak kawan-kawan dari Aceh untuk tinggal di tempat yang kita itu betul-betul menjadi orang asing di tengah orang Arab ya. Ya dulu berbeda kan nuansa ketika kita di eh, Hail Ashir dulu banyak tinggal ya. Kemudian juga di daerah sekitar Madinah Nasr yang orang banyak melihat banyak orang asing, banyak mahasiswa asing tinggal di sana. Jadi orang Arab, orang Mesir pun nggak merasa asing dengan kita karena banyak orang asing tinggal di sana. Tapi kami beristihad untuk tinggal di Mataria yang itu merupakan daerah yang nggak dijamah oleh orang asing ya. Jadi kami orang asing baru orang pertama orang asing yang tinggal di tempat itu. Jadi nuansa kearabannya itu kami dapat gitu ya. Jadi tinggal di tengah-tengah orang Arab yang asli, yang maksudnya orang kampung gitu ya. Ya, sebenarnya kawan-kawan juga tinggal di Tafahna dan yang lain itu juga mendapatkan nuansa yang berbeda. Yang di Kairo juga kami mendapatkan kondisi yang sama. Dan ternyata ini memupuk banyak pengalaman hidup yang luar biasa dan berkesan ya tinggal terutama juga adalah bahasa Arabnya ya. Jadi kalau bicara masalah bahasa Ami ya bahasa Arab Tulen itu kemudian juga Zuk Arabi itu betul-betul kita dapat gitu ya. Jadi ini salah satu keuntungan yang kami dapatkan ketika memang tinggal di daerah yang alhamdulillah banyak saudara-saudara kita apa yang orang Arab betul-betul kita berpengalaman hidup tinggal bersama dengan mereka dan kita orang asing di sana yang mendapatkan apa namanya penghormatan terbaik daripada orang-orang Mesir. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, terima kasih kepada kawan-kawan semuanya, kepada PPMI dan seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan pada kami. Ada dua sisi yang akan saya bahas dalam pertemuan kita kali ini ya. Pertama adalah tentang sesuai dengan topik yang diberikan kepada kami yaitu bicara tentang masalah bahasa Arab dan juga bagaimana nanti uh, menunjang karir kita ketika balik pulang ke Indonesia ya. Menunjang karir kita apalagi ini pada saat ini kan kita masa apa namanya ini masa medsos ya kehidupan kita tidak jauh daripada medsos tentu banyak karir-karir baru yang dulu tidak ada saat ini mulai muncul terutama adalah bahasa Arab itu sendiri ya. Nah pertama saya ingin menyampaikan pada kawan-kawan semua bahwa bahasa Arab ya yang eh, hanya kita yang merupakan lulusan dari Al-Azhar dan juga Timur Tengah secara umum ya yang diharapkan adalah menguasai betul bahasa Arab, paham betul bahasa Arab secara komunikasi dan tulisan serta juga publikasi ya. Jauh daripada itu bahasa Arab itu bagian daripada agama kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun ya kami jadikan Al-Qur'an itu adalah Arabian ya diturunkan dalam bahasa Arab dan berbentuk bahasa Arab dia agar kalian berpikir jadi bahasa Arab itu adalah bagian daripada Al-Qur'an kalam Rabbina ya. Jadi yang mereka memahami bahasa Arab adalah mereka yang memaham akan Al-Quran itu sendiri, ya, akan paham tentang agama dan rujukan penting dalam agama kita yaitu Al-Quran. Jadi suatu ada kudsiyah, ada kesucian tersendiri. Jadi sebuah nilai yang suci yang ada dalam bahasa Arab dan ini sampai turun kesucian ini dan budaya menganggap suci bahasa Arab ini sampai kepada ke negeri kita ya. Uh, Sampai banyak masyarakat kita masih ya, menganggap bahwa huruf-huruf Arab itu adalah huruf suci ya. Tidak boleh sembarangan ditulis di mana-mana atau
diinjak-injak di kertas yang disobek-sobek ya, padahal bukan ayat Al-Quran, tapi hanya tulisan biasa ya, orang tulis bahasa Arab ya, nggak semuanya Al-Quran, tapi masyarakat kita sampai masih banyak yang menganggap bahwa bahasa Arab walaupun hurufnya itu sebuah kesucian, karena apa? Hubungannya dengan Al-Quran ya. Begitu juga para salafus saleh ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, beliau menyampaikan pada kita, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusbitul aql wa tuzidu fil muru'ah ya. Jadi belajarlah bahasa Arab karena itu akan menguatkan akal kita, logika kita, jadi cerdas secara akal ya, kemudian wa tuzidu fil muru'ah, dan juga akan menambah muru'ah kita ya. Jadi silakan di-share itunya, boleh ya, oleh moderator ya, di-share apa yang saya tuliskan, sebahan yang sudah saya kasih ya. Jadi imam apa namanya para salafus soleh seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an menganggap bahwa bahasa Arab itu mempercerdas, karena bahasa Arab setiap orang ngomong dia harus berpikir dengan baik bagaimana apa namanya nahu sorafnya ya, harus tepat, ditambah lagi dengan barisnya atas bawah ya, itu semua harus sesuai. Jadi betul-betul logika kita itu bermain ya dalam kita ngomong bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita sudah menghafal kosakatanya, lalu kita boleh pakai kapan saja dan terus seperti itu. Tapi bahasa Arab, terkib bahasa yang kita pakai itu setiap saat menjadikan otak kita harus paham betul, ini harus barisnya majrur kah ya, ataupun apa namanya maksud dan yang lain-lainnya. Nah, jadi setiap kita berkata, setiap kita meletakkan maf'ul dan yang lainnya, ada fa'ilnya di mana kita letakkan, apakah maf'ul muqaddam, muakhar, itu semua otak kita harus bermain dengan cepat. Jadi mencerdaskan akal kita dan juga menambah muruah ya. Saya mendapatkan bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan menambah muruah, itu terjadi betul bahwa di negeri kita ya sampai saat ini orang yang bicara bahasa Arab itu memiliki muruah khusus, kehormatan khusus. Jadi nggak sembarangan orang ngomong bahasa Arab. Pasti orang yang ngomong bahasa Arab itu mulia didengar orang. Dianggap orang itu pasti baik ya, nggak ada orang jahat ngomong bahasa Arab, orang-orang baik-baik aja yang ngomong bahasa Arab. Jadi muruah kita itu tambah loh kalau kita pintar berbahasa Arab di negeri kita, di masyarakat kita. Nah, beda dengan di negeri Arab yang ngomong pintar di Mesir, pintar ngomong bahasa Arab kadang ya, apa namanya, belum tentu. Tapi kalau di negeri kita ya, kecuali kalau di Mesir itu yang betul-betul fushah, ngomong bahasa Arab fushah, bukan ammiyah ya. Jadi itu muruahnya dianggap itu orang alim. Apalagi yang ngomongnya fusah betul, rapi, itu betul akan menambah muruah orang itu. Ya, kalau kita di kampung ngomong bahasa Arab ammiyah, tambah lagi muruahnya. Kenapa? Makin nggak paham orang. Nah gitu. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari juga mengatakan bahwa amma ba'du fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa aribul Quran fa innahu arabi. Jadi kita disuruh untuk tafaqah fid din ya, tafaqah fi sunnah. Jadi kita faqih, memahami, paham akan sunnah Nabi, dan begitu juga disuruh kita paham akan Arabiyah. Karena bahasa Arab itu bahasa sunnah dan juga bahasa Al-Quran ya. Seseorang yang ingin memahami Quran mestilah dia paham betul bagaimana mengi'rab bahasa Arab sehingga dia paham membawa makna-makna yang sesuai sebagaimana diharapkan dalam bahasa Arab. Nah, begitu juga Imam Asy-Syatibi, bagus ini ya, Imam Asy-Syatibi yang kita tahu beliau punya kitab Al-I'tisam ya. Uh, begitu juga kitab Al-Muwafaqat ya, terkenal daripada Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau bahkan menyampaikan pada kita bahwa orang yang mau ngomong masalah agama itu nggak bisa ngomong kalau seandainya dia nggak bisa bahasa Arab. Kalau bukan orang Arab atau seperti orang Arab. Jadi bisa berbahasa Arab seperti orang Arab atau dia orang Arab atau seperti orang Arab. Kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, beliau bilang apa? Fa'alan nazir fi syariah wal mutakallim fiha usulan wa furu'an. Jadi wan nazir adalah orang yang menelaah ya terhadap syariat ya, dan yang ngomong tentang syariah ya,
usulan wa furu'an, baik usul atau furu', kita paham mana usul yang sifatnya adalah fundamen ya, dan ataupun cabang-cabang dalam masalah ilmu syariat ya. Alla yatakallam fi syai'in min dzalika hatta yakuna arabiyan. Jangan pernah ngomong sedikit pun tentang masalah syariat baik usul atau furu' kecuali kalau dia itu orang Arab. Au kal Arabi, atau seperti orang Arab, fi kaunihi arifan bilisanil Arab. Yaitu dari sisi apa? Kemampuannya mengetahui lisanul Arab. Ya. Jadi kalau bicara masalah agama, syariah, usulan atau furu'an menurut Imam Asy-Syatibi ini bahwa haruslah orang Arab atau yang secara bahasa ya, atau yang memahami bahasa Arab seperti orang Arab. Siapa lagi kalau bukan kawan-kawan ini ya, yang sedang belajar di Al-Azhar ya, dan juga di institusi lain baik di Arab ataupun di ya, baik di Mesir ataupun di luar Mesir ya. Balighan fi mabalighul Arab. Ya, sampai punya kemampuan seperti kemampuan orang orang Arab. Nah, sini kawan-kawan yang dimuliakan Allah, saya ingin sedikit mengkonklusikan bahwa natijah di sini bahwa menguasai bahasa Arab ya itu adalah bagian dari agama kita, dan pulang pun mau ngomong bahasa Arab menurut para salaf soleh dan para ulama kita ya, kalau nggak bisa berbahasa Arab gimana Anda bisa ngomong bahasa Arab? Bicara masalah Al-Quran kalamullah atau kalam Rasul nggak bisa bahasa Arab gimana ya. Jadi bicara masalah agama ya nggak bisa, nggak pantas kita tidak bisa berbahasa Arab. Nah gitu. Apalagi kita ini merupakan apa namanya para talib ulum syar'i tentunya di Al-Azhar. Nah, kemudian selanjutnya slide yang selanjutnya saya ingin sampaikan pada kawan-kawan tentang keberuntungan nasib bagi yang mahir berbahasa Arab ya. Saya katakan mahir berbahasa Arab, bukan yang belajar di Mesir saja ya. Karena banyak maaf cakap yang belajar di Mesir belum tentu dia mahir bahasa Arab loh. Itu kasihan sekali ya. Udah 4 tahun sampai 10 tahun belajar tapi tidak mahir dia dalam bahasa Arab. Baik bahasa Arab Fushah ya, apalagi bahasa Arab Ammiyah. Nah, saya pikir bahwa menurut pengalaman kami pribadi kawan-kawan ya, selama di Mesir ya, bahasa Arab Fushah kita bisa, bahasa Arab Ammiyah juga kita bisa. Jadi jangan bilang bahwa kita nggak usah pakai bahasa Ammiyah lah, bahasa Fushah aja supaya kita apa namanya ya lebih menjaga bahasa Arab. Kemampuan kita berbahasa Amiyah tidak menjadikan kita nggak bisa bahasa Fushah. Ya, bahasa Fushah, bahasa Amiyah itu adalah merupakan apa namanya kompetensi tambahan yang kalau kita di Arab di Mesir ya kita hari-hari berhadapan dengan orang-orang berbahasa Amiyah, itu kompetensi tambahan kita. Sedangkan bahasa Fushah itu adalah bahasa kitab, bahasa kita belajar bicara dengan ulama, bicara secara formal, resmi ya, fi munasabat resmiyah itu kita pakai itu, atau kita dalam hiwar ilmi dengan kawan-kawan di Mesir, di Al-Azhar ataupun di kuliah ya, silakan itu memakai bahasa Fusha. Jadi jangan bilang bahwa ya perlu ya jaga salah satunya aja, enggak, kedua-duanya adalah itu kita kuasai, tidak akan mengganggu kok ya. Banyak ulama-ulama kita dia mereka pakar bahasa Fusha mereka bagus, kemudian bahasa Amiyah juga mereka bisa tentu dan memakai untuk hari-harinya. Nah, bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah taala ya, beliau ketika menjelaskan tentang Al-Qur'an, beliau jelaskan dalam bahasa Ammiyah dan banyak rahasia bahasa Ammiyah juga banyak merupakan bahasa Fushah yang disederhanakan ya. Jadi keberuntungan nasib bagi yang mahir berbahasa Arab itu ada pertama adalah ini keberuntungan yang sebenarnya kita dapatkan selaku seorang mahasiswa, seorang pelajar di Mesir atau di Arab ya. Potensi memahami Al-Quran dan hadis Nabi dengan mudah. Nah, saya mendapatkan jadi potensi memahami Al-Quran dan hadis Nabi dengan mudah ya. Saya dapatkan bahwa di sini orang-orang punya persepsi bahwa bisa bahasa Arab, wah mudah kali ya, kalau baca Quran pasti paham ya. Kalau baca hadis Nabi pasti paham ya. Nah, jadi begitu orang yang ingin mendekatkan diri dan ingin belajar Islam, mereka ingin tahu Al-Quran, ingin tahu sunnah Nabi, terkendala dengan apa? Pertama adalah bahasa. Maka kalau bahasa bisa, maka akan terkuak rahasia itu. Orang berpikir seperti itu. Walaupun kita paham, setelah bisa berbahasa Arab,
ya nggak mudah juga memahami Al-Quran ya, karena Al-Quran punya ulum tersendiri dan juga punya tafsirnya, para sahabat aja nggak tahu semua. Tapi ala kulli hal secara umum memahami Al-Quran, kita bisa berbahasa Arab secara umum, kita mendengarkan hadis, mendengarkan ayat, kita tahu ini ayat, ini hadis. Ya, walaupun ada hadis-hadis yang kadang kita tidak tahu arti secara langsung, tapi secara umum kita bisa menebak, mengetahui arti hadis itu. Ini potensi yang luar biasa yang kita miliki, ya, kebanggaan kita. Kemudian terbukanya pintu keilmuan dengan turas Islam dan budaya Arab yang maha luas, ya. Kita bisa berbahasa Arab, nih rujukan, ya, ini sedikit rujukan yang saya miliki, berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab semua, 90% berbahasa Arab. Itu terbuka bagi kita. Mana-mana aja kita ambil berbahasa Arab, kita bisa membacanya seperti kita membaca bahasa Indonesia. Dalam riset, dalam kajian-kajian riset dan membaca informasi banyak di internet dan yang lainnya, di buku-buku juga ya. Ketika membuat risalah magister saya, kemudian risalah doktorah ya, saya merasa bahwa ketika bisa berbahasa Arab, betapa terbukanya kunci ilmu ya. Coba bayangkan kalau yang sarjana, maaf cakap, sarjanawan kita di Indonesia yang nggak bisa berbahasa Arab, tapi nulis masalah fikih, masalah hadis, masalah akidah, ya, bagaimana terkungkungnya pemahaman agama hanya dalam tulisan bahasa Indonesia saja, ya. Sedangkan kunci ilmu itu ada dalam bahasa Arab. Nih kitab semua yang banyak ini. Kita yang bisa berbahasa Arab paham, terbuka semua. Kita bisa menikmatinya, ya. Bisa kita makan, ya. Ini kunci ilmu terbuka karena turas yang tertulis di dalam sejarah keilmuan Islam semua dalam bahasa Arab, kebanyakannya, walaupun ada dalam bahasa Persia yang 90% lebih tertulis dalam bahasa Arab, itu terbuka lebar untuk kita nikmati. Kita bisa berbahasa Arab, kita paham tulisan bahkan pada abad pertama Islam, abad kedua Islam, abad ketiga Islam. Ya, berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, orang yang paham bahasa Inggris ketika mereka membaca teks literatur abad pertengahan, kadang dia nggak paham. Sulit dia paham. Kenapa? Bahasa Inggris terus terjadi pembaharuan setiap masa, dari masa ke masa. Banyak kata-kata yang ditinggalkan dan sudah dibuang, nggak dipakai lagi gitu. Tapi bahasa Arab nggak. Bahasa Arab yang dipakai secara fusha hari ini, yang kita pelajari hari ini, itu juga yang ada pada abad-abad dulu. Jadi ketika kita paham, kita akan terbuka kunci memahami juga tulisan-tulisan para ulama abad dulu, abad-abad awal Islam, ya. Masya Allah, ulama-ulama al-mutakaddimin dan mutaakhirin itu sama bisa kita pahami. Bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa, ya, terpakai kata-katanya sejak dulu sampai sekarang terus terpakai dalam bahasa tulisan dan bahasa fusahnya. Begitu juga potensi terhubung dengan penduduk yang hampir 26 negeri loh, negara, ya. Kita yang bisa berbahasa Arab, market kita kalau bahasa penjualan itu adalah market kita itu 26 negeri loh. Market kita. Kita bisa berbicara, bisa memahami, bisa terhubung dengan 26 negeri, negara gitu ya, yang ada di dunia ini, yang mereka berbicara bahasa Arab ataupun menjadikan bahasa Arab bahasa kedua mereka, yang kebanyakan mereka memahami. Nah, kita bisa ngomong dalam bahasa Arab. Maka kawan-kawan ngomong bahasa Arab, orang Israel itu banyak yang paham bahasa Arab, ya. Orang Israel banyak yang paham bahasa Arab, ya, walaupun nggak bisa ngomong dengan secara lugas begitu, tapi mereka banyak paham bahasa Arab karena bahasa Arab bahasa kedua mereka. Jadi musuh kita saja kalau kita katakan musuh itu pakai bahasa Arab. Nah, begitu juga potensi memahami dan menguasai budaya Arab yang bisa diperkenalkan pada penduduk negeri atau sebaliknya, ya. Kita juga dengan menguasai bahasa Arab dengan baik, kita punya potensi memahami budaya Arab, apalagi sudah tinggal di negeri Mesir, ya. Saatnya kita bisa memperkenalkan budaya Arab yang baik itu ke negeri kita. Apalagi kan zaman medsos ini sekarang, ya. Zaman medsos, kawan-kawan bisa menjadi influencer untuk memperkenalkan budaya-budaya Mesir itu yang unik, budaya Arab yang unik untuk ke negeri kita, ya. Ya, jadi kita harapkan ada influencer-influencer yang baik, yang bijak daripada kawan-kawan yang membuat situs ataupun buat YouTube ataupun medsos khusus berupa Instagram dan yang lainnya, menjadi
gali apa yang menjadi sesuatu hal yang unik di Mesir ya untuk dipopulerkan di negeri kita. Hal-hal yang bagus, yang baik di Mesir dipopulerkan di negeri kita. Saya pergi ke Kanada, ke Amerika, itu banyak orang-orang Indonesia di sana yang bekerja di sana, mereka menjadi influencer dan saya sendiri tidak tahu kalau mereka itu punya apa namanya punya follower jutaan ya. Ternyata dia di sana apa namanya endorse apa mempublish hal-hal yang unik di Kanada, hal-hal yang unik di Amerika yang mereka ataupun keseharian mereka di Amerika seperti apa itu dipublish dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan apa namanya dengan keluarga dan kawan-kawannya kerja pulang kerja saja dipublish setiap hari di online kan gitu menjadi banyak yang ikut ya. Kenapa? Dilihat hal yang oh gitu ya cara pulang kerja di Amerika ya. Gitu ya cara berangkat kerja di Kanada ya. Kalian di Mesir juga hal yang unik, yang baik, yang ada edukasinya, ada ibrah, silakan dipublish. Nah, jadi potensi ini ada yang kawan-kawan harus membacanya dengan baik. Kemudian potensi yang saya sampaikan mendapat kehormatan baik dari masyarakat ya. Bisa berbahasa Arab kita dihormati loh, muruah kita ada pulang ke sini bahasa Arab kita bagus ya baik ya itu dihormati ada suatu nilai tambah martabat derajat tinggi di sisi apa namanya di sisi masyarakat kita yang kalau kita berbicara bahasa Arab dengan baiknya. Kemudian potensi menjadi pakar dan ahli berhubungan dengan agama Islam, pakar budaya Arab dan dunia Arab lainnya. Jadi ini dunia Arab ini market besar sebenarnya yang kita silahkan mengambil takhasus ya memahami budaya. Kalau kita di Mesir ya udah paham betul tentang masalah masalah budaya Mesir, paham masalah ekonomi Mesir, politik Mesir, paham tentang masalah budaya mereka sampai masalah makanan mereka, ngendos makanan juga kulinernya seperti apa ya. Pinter kalau yang kawan-kawan suka kuliner misalkan juga bisa masak kuliner Mesir dan yang lain itu kan potensi ya atau kita memperkenalkan budaya kita Indonesia kepada orang Mesir gitu ya kita kalian menjadi influencer Indonesia tapi perkenalkan kepada orang Mesir dalam bahasa Arab kalian yang bagus misalkan atau bahasa Amiyah yang bagus kawan-kawan yang punya yang sudah belajar bahasa Amiyahnya bagus itu saat ini ya bisa mereka jadi dapat follower yang banyak ini kalau kita ngomong masalah medsos ya itu itu kan potensi-potensi semua yang perlu kawan-kawan baca itu nasib sebuah keberuntungan ya hadun dalam bahasa Arabnya kepada siapa saja yang bisa berbahasa Arab dengan baiknya sekali lagi yang mahir berbahasa Arab. Nah, selanjutnya prospek ya mungkin bisa saya sampaikan di sini prospek kerja bagi kita yang menguasai bahasa Arab nih dengan baik ya itu tadi keberuntungan secara umum. Tapi ini spesifik pekerjaan apa saja yang terbuka bagi kita kalau kita menguasai bahasa Arabnya. Saya mengumpulkan di sini ada sekitar 30 loh prospek pekerjaan yang tersedia bagi kita yang belajar dan memahami bahasa Arab dengan baik. Pertama itu adalah keberuntungan juga adalah pembelajaran menjadi pembelajar yang sejati menguasai referensi asli keilmuan Islam. Jadi kita dengan menguasai bahasa Arab kita menguasai referensi-referensi penting dalam keilmuan Islam dalam syariat ya dan sehingga kita menjadi pelajar sejati. Jadi banyak kitab-kitab yang penting-penting dalam banyak rujukan-rujukan keislaman itu tidak akan habis kita baca sepanjang umur kita. Jadilah kita sebagai pembelajar yang sejati. Ya, kitab yang sudah kita beli itu terus kita baca setiap hari setiap juz kita baca atau setiap kitab baru yang kita baca kita mendapatkan ilmu baru ya suatu rahasia baru semakin turas kitab yang kita dapatkan semakin hikmah-hikmah baru ilmu-ilmu baru kita dapatkan luar biasa ya betul-betul kawan-kawan yang dimuliakan Allah kalian bisa bahasa Arab dan mahir berbahasa Arab maka pintu ilmu terbuka dan kalian mau tidak mau akan menjadi seorang pelajar sejati yang seumur hidup menjadi uh, pelajar terus menerus. Karena apa? Karena kitab Arab ini luar biasa. Bahkan ya kawan-kawan di ini dalam riset saya juga saya mendapatkan ya bahasa Arab itu banyak sekali buku-buku PDF yang gratis ya. Terserah asal usul PDF-nya dari mana itu, tapi sangat mudah. Tapi cari kalian coba kawan-kawan cari PDF bahasa Indonesia. Buku PDF bahasa Indonesia sulitnya minta ampun ya. Sulitnya minta ampun. Tapi bahasa Arab PDF-nya luar biasa banyak.
Jadi betul-betul menguasai bahasa Arab, ilmunya terbuka dan bukunya ada, walaupun nggak sanggup beli, PDF-nya banyak ya. Luar biasa, luar biasa. Hanya kuncinya apa? Bisa bahasa Arab. Begitu bisa bahasa Arab, rujukannya banyak. Kalian bisa baca pintu jendela ilmu luar biasa terbuka. Bahkan bukan jendela, jadi pintu terbuka. Tapi bahasa Indonesia, wah pelit ya. Pelit betul. Dan sulit kita mendapatkan ilmu dalam bahasa Indonesia kalau kita nggak punya duit ya. Harus punya duit baru bisa bisa baca buku ya. Tapi Arab tidak begitu. Nah, kemudian menjadi dai atau waiz ya. Bisa berbahasa Arab ya, kita bisa menjadi dai, jelas. Sebagaimana kata Imam Ash-Shatibi tadi, seorang alim dalam bidang ilmu agama dan juga menjadi dai ngajak orang ya. Menjadi waiz atau dalam bahasa Arabnya juga ya, orang yang banyak menjadi pendakwah, penceramah itu dianggap dengan waiz. Nah, ini sudah tidak asing lagi kalau kita bisa berbahasa Arab, bisa menjadi waiz. Maaf cakap, ada kadang di negeri kita ada penceramah walaupun sudah terkenal misalkan, tapi kalian bisa tahu kalau dia tidak bisa berbahasa Arab, gimana cara baca ayat, gimana cara baca hadis. Hadis tidak apa namanya, makharijul huruf pak ayatnya tidak benar ya. Hadis apalagi gitu ya. Nampak hambar sekali ya. Tapi seorang waiz yang bisa berbahasa Arab lebih mengena, lebih orang lebih dari alhamdulillahnya saja, mukaddimahnya saja itu sudah mengesankan. Karena apa? Oh, ini bisa berbahasa Arab loh. Makharijul hurufnya itu benar ya. Jadi pengaruhnya lebih. Nah, apalagi ini ya pengalaman kami pergi ke Amerika, Kanada juga ke Eropa sejak kami di Al-Azhar ketika menyelesaikan studi S3 di Al-Azhar di Akidah dan Filsafat itu sudah berapa kali kami berangkat ke Eropa ya. Kenapa? Ya pertama di sisi bahwa kita seorang thalib di Al-Azhar ya, yang notabene-nya thalib di Al-Azhar itu kan paham ilmu syariat ya. Yang kedua juga ya kita punya kompetensi untuk berbicara dengan baik ya. Memang kita katakan kecerdasan berbicara di depan publik itu nggak semua orang memilikinya ya. Tapi orang yang bisa berbahasa Arab dengan baik dan memiliki public speakingnya bagus ya, ini ya potensi besar dia bisa mengeksplor dirinya dan berbicara di depan umum tentang ilmu agama. Ya, jadi kawan-kawan di Mesir ya, dulu ketika di KMA, saya masih di sana, KMA saya buat ada pelatihan public speaking. Public speaking, bagaimana berbicara di depan publik walaupun dalam bahasa Indonesia ya. Bicara depan publik dalam bahasa Indonesia, bagaimana melatih diri. Itu ada 3 gelombang saya buat, ada beberapa orang sudah lulus pada saat itu dan memiliki nyali menjadi public speaking. Mudah-mudahan saya pikir di PPMI kita juga ini perlu ada setiap saat itu program public speaking dengan ajak guru-guru kita di Mesir situ yang sudah punya public speaking yang bagus untuk ngajarin kita gimana bicara di depan publik dan kita punya nyali gitu. Kadang kawan-kawan punya kompetensi demikian tapi nggak pernah diasah gitu ya, sehingga dia tidak berani bicara. Nah, jadi kalau sudah berani, apalagi bahasa Arab bisa, kemudian punya ilmu lagi, punya modal ya, itu luar biasa. Ya, jadi kalau bilang pekerjaan banyak sekali ya. Banyak pekerjaan kalau pintar ngomong. Nah, apalagi yang ngomong itu orang yang punya titel agama, apalagi dia belajar dari Al-Azhar. Nah, ini luar biasa. Pekerjaan banyak, tenang aja ya. Nah, dan ketika kami di Kanada juga uh, apa namanya kita pergi ke sana memang ya karena atas dasar undangan dari HMI non Amerika. Saya pergi ke Amerika dan juga Kanada sudah 3 kali saya pergi. uh, itu ya pertama ada khalfiyah Al Azhar dan juga khalfiyah daripada keilmuan kita ya, kemudian juga karena kita lancar berbicara dengan baik, menyampaikan pesan-pesan keagamaan ya. Saya pernah pada tahun lalu di Calgary, yaitu di kota Calgary di Kanada. Saya diminta untuk berbicara menjadi khatib ya, menjadi khatib Jumat di Masjid Akram Jum'ah namanya di Calgary. Itu masjid terbesar di kota Calgary yang muat sampai 1.500 jamaah ya.
Dan saya tidak berpikir kalau masjid itu luas besar seperti itu dan diminta untuk membawa khutbah Jumat. Ya, karena dibilang ya datang syekh dari Indonesia, kemudian dia lulusan Al Azhar gitu ya. Jadi itu menjadi pertaruhan. Akhirnya saya disuruh berbicara dalam bahasa apa, menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab ya, menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab dan itu sebuah tantangan ya, ya bahwa khutbah dalam bahasa Arab karena yang kebanyakan di situ memang tinggal orang Timur Tengah ya di Calgary itu orang Muslimnya kebanyakan dari Timur Tengah jadi mereka mau dan bukan dalam bahasa Inggris tapi dalam bahasa Arab karena bahasa Inggris sudah sering ya sudah sering mereka dengan khutbah dalam bahasa Inggris maunya dalam bahasa Arab karena banyak bahasa Arab orang Arab yang hadir gitu. Nah ini siap nggak? Ya, apalagi misalkan lulusan Al Azhar gitu. Ya, alhamdulillah kita siap. Mungkin kalau kawan-kawan mau mencari ininya ada rekam jejaknya secara digital ya. Akram Jum'ah Calgary Amri Fadmi itu ada mungkin didapatkan insya Allah linknya. Nah itu sebuah tantangan bagi kita dan kita siap. Alhamdulillah ya dapat apresiasi daripada para hadirin yang hadir sholat Jumat bersama pada saat itu. Nah ini terbuka lebar. Jadi memahami bahasa Arab itu ya betul-betul menjadi da'iyan ilallah ya salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Kemudian menjadi pengamat agama, politik, budaya dan ekonomi dunia Arab. Nah, ini yang apa yang terjadi hari ini kita tahu di Palestina. Nah, mereka yang pengamat-pengamat politik yang bicara masalah ekonomi dunia Arab yang lain yang paham tentang apa namanya studi Timur Tengah, tentu dia akan membaca rujukan-rujukan banyak di dunia Arab gitu. Di tempat kita masih jarang loh, masih sedikit ya tentang studi Timur Tengah bisa berbahasa Arab lagi ini sedikit ya, sedikit orangnya. Maka di TV kita jarang mendapatkan pengamat-pengamat Timur Tengah yang pinter, cus dalam berbahasa Arab kecuali hanya dosen gitu. Jadi jangan identik bahwa belajar bahasa Arab itu hanya seorang dosen saja atau seorang talib ulum syariah, ahli hadis, ahli Al-Quran, tapi ahli politiknya tidak ada. Kita mau kawan-kawan nantinya di antara kalian yang punya nyali politik, nyali apa namanya punya punya apa namanya kompetensi ke arah situ. Kalian pintar berbahasa Arab, kalian bisa menjadi pengamat politik budaya negeri Arab yang pada setiap permasalahan negeri Arab seperti Qatar kemarin buat Piala Dunia juga itu kan butuh kepada orang-orang yang juga seperti itu menuliskan tentang global dunia Arab seperti apa. Nah, pengamat itu kita butuhkan. Kemudian guru bahasa Arab jelas ya, dari guru privat ya sampai guru swasta ini jelas guru bahasa Arab. Kemudian dosen pendidikan bahasa Arab, penerjemah bahasa Arab. Nah, ini di penerjemah bahasa Arab jelas ini pekerjaan yang sudah banyak ya. Mulai dari penerjemah di penerbit ya, begitu juga penerjemah film ya dalam bahasa Arab. Sekarang mungkin sudah ada Google ya yang menerjemahkan, tapi kita sampaikan untuk buku nggak mungkin diterjemahkan ya oleh Google. Tapi buku itu ya perlu kepada orang yang betul-betul memahami untuk menerjemahkannya dengan baik ya. Perusahaan media juga memerlukan orang-orang yang menerjemahkan. Jadi kawan-kawan yang ada di sana di Mesir ada perusahaan-perusahaan ataupun PT-PT lembaga-lembaga tertentu yang mereka membutuhkan penerjemah ya ke bahasa Indonesia maka ikut bergabung ya mudah-mudahan ambil pengalaman di situ untuk menerjemahkan. Nah, begitu juga penulis buku pelajaran bahasa Arab, pembimbing akademik ya, kemudian peneliti bahasa Arab, editor bahasa Arab, pengajar bahasa Arab untuk orang asing, desainer materi pembelajaran bahasa Arab. Saya pisah-pisahkan ini artinya bahwa ini pekerjaan tersendiri loh. Kalau memang kawan-kawan bisa berbahasa Arab, itu pekerjaan-pekerjaan yang setiap itu perlu orangnya gitu. Jadi jangan hanya berpikir pendidikan bahasa Arab itu hanya sekedar untuk ya alat untuk bisa belajar di Arab saja ya atau menjadi seorang tolib di pesantren menjadi guru di pesantren atau guru di menjadi dosen balik ya banyak pekerjaan lain yang tersedia. Kemudian penulis artikel tentang bahasa Arab ya artikel Arab ya. Nah ini jarang ya, jarang di kita yang dia menjadi kontributor terhadap media-media, dia menuliskan dalam bahasa Arab tentang Indonesia misalkan. Ya, atau membuat opini-opini tentang negara Arab ya yang dia itu seorang Indonesia. Nah, ini penting ya. Ini
jarang orang yang kawan-kawan kita yang ada memang yang seperti ini, tapi masih jarang sekali. Kita harapkan dari ribuan mahasiswa kita di Kairo ini bisa ini pekerjaan-pekerjaan juga, konsultan bahasa Arab, koordinator program bahasa Arab, administrator juga lembaga pendidikan bahasa Arab ya. Kalau ada lembaga pendidikan bahasa Arab, administrasinya juga harus berbahasa Arab ya. Jadi perlu kepada orang juga. Jadi administrasi tapi administrasi berbahasa Arab ya. Jadi harus lulusan dari Mesir dong atau dari Sudan, dari Suriah dan yang lainnya ya. Kemudian pengembang aplikasi pembelajaran bahasa Arab. Sekarang kan dunia aplikasi ya. Nah, ini ada pekerjaan ya pengembang aplikasi pembelajaran bahasa Arab ya. Yang kita orang Indonesia butuh pengembang-pengembang aplikasi yang seperti itu. Kemudian penulis konten berbahasa Arab ya. Konten berbahasa Arab ke platform online ya. Menghasilkan konten-konten yang menjangkau mengedukasi pembaca Arab. Ya, ini sekarang dibutuhkan ya. Konten-konten yang seperti ini. Jangankan itu penulis konten Indonesia berbahasa Indonesia saja sangat banyak pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, apalagi konten bahasa Arab. Perusahaan-perusahaan asing ya perusahaan-perusahaan kita yang ada kliennya di Arab ya mereka butuh yang seperti itu. Ya, apalagi mereka mendatangkan turis-turis ke sini bakal buat ada aplikasi ataupun IG ada yang konten-konten tentang Indonesia dalam bahasa Arab mereka butuh akan itu ya. Nah, itu pekerjaan yang tersedia. Instruktur pelatihan bahasa Arab, reporter bahasa Arab juga ya. Jangan sampai orang Arab, Al Jazeera dan yang lain harus mendatangkan dari Qatar ke sini atau dari Arab ke sini. Kita juga bisa melamar pekerjaan kita bisa menjadi apa namanya kontributor dan reporter dalam bahasa Arab di negeri kita akan jadi lebih murah dong bagi perusahaan asing, perusahaan Arab misalkan yang membuka kantor medianya di tempat kita, mereka butuh orang tempatan yang tidak akan mahal mereka bayar ketimbang mereka mendatangkan orangnya. Tapi kenapa itu jarang? Karena kita kurang cas-cis-cus ngomong bahasa bahasa Arabnya itu, nggak telakah itu. Ya, ketika ngomong di depan media, nampak kali Arabnya Arab Indonesiaan gitu ya. Jadi kita butuh loh kawan-kawan yang kalau ngomong bahasa Arabnya itu macam dengar Al Jazeera gitu misalkan, maka macam dengar apa namanya Kanat Arabia dan yang lainnya. Jadi ini yang punya nyali seperti itu, punya kompetensi dan suka jadi seperti itu, asah terus bahasa Arab kita pulang ke sini betul-betul kayak orang Arab, ya, reporter Arab gitu. Insya Allah lamar pendidikan, lamar di perusahaan-perusahaan pemberitaan, Insya Allah pulang ke sini jadi kontributor dan reporter dari Indonesia untuk banyak kanat-kanat yang membutuhkan itu ya. Kemudian juga penulis skenario film ya, asisten peneliti, koordinator kegiatan budaya bahasa Arab, pendiri lembaga pendidikan bahasa Arab ya. Ya bagi yang apa namanya mau dia berdedikasi dengan membuat lembaga khusus berbahasa Arab, lembaga khusus bahasa Arab di sini ya saya punya kawan yang dia membuat lembaga kursus bahasa Arab yang dia tidak punya tanah, tidak punya tempat, tapi apa namanya melatih guru-guru untuk mendidik mereka bagaimana mengajarkan bahasa Arab dan juga ada program siapa saja yang dia ingin bisa bahasa Arab dalam beberapa bulan, maka itu dilatih sampai betul-betul pinter berbahasa Arab. Ini diajak kawan-kawan yang punya skill bahasa Arab yang bagus, maharat bahasa Arab yang bagus, itu diajak untuk bekerja sama dan lembaganya ini bagus sekali sampai hari ini punya profit yang bagus dan itu ada di Aceh ya, lembaga studi bahasa Arab ini. Bahkan yang mendaftar ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ya, dan banyak juga dari luar Aceh untuk datang ke Aceh belajar bahasa Arab itu karena dia memiliki lembaga pendidikan bahasa Arab. Ini salah satu contoh daripada lulusan Timur Tengah, dia punya skill ini dan kemudian bisa membuka lembaga ini dan alhamdulillah bisa menarik banyak pekerjaan dan juga memberi manfaat banyak bagi umat. Nah, kemudian juga saya katakan penerjemah bahasa Arab ya. Penerjemah bahasa Arab yaitu manusia penerjemah bahasa Arab. Jadi sekarang ya bahasa Arab bisa diterjemahkan oleh Google, oleh Microsoft yang mereka punya aplikasi-aplikasi penerjemahan, tapi
tetap butuh kepada manusia. Seperti misalkan dalam seminar, rapat khusus, kenegaraan, konferensi tingkat internasional, itu belum bisa diserahkan kepada mesin Google saat ini ya. Itu butuh kepada orang-orang yang memang memahami pakar dalam bahasa Arab itu ya. Itu sangat dibutuhkan ya. Pengelolaan program pendidikan bahasa Arab, penasihat pelajar bahasa Arab, konsultan pendidikan internasional dalam bahasa Arab. Ini pekerjaan-pekerjaan loh ya. Kita pilah supaya kawan-kawan tahu bahwa itu loh ada guide tour lagi ya, tour guide itu ya. Jadi ya jelas ini pergi ke Arab Saudi kalian banyak ke Mekah nggak ada pulang-pulang kan jadi guide di sana ya. Ya guide orang Arab juga banyak turis-turis Arab datang ke Indonesia butuh guide orang yang bisa berbahasa Arab ini juga punya pekerjaan di sini bagus ya. Kemudian bekerja sebagai relasi publik di perusahaan internasional yang memiliki klien seorang Arab ya. Setiap perusahaan-perusahaan yang sifatnya internasional punya klien negeri Arab ini mereka butuh kepada orang yang bisa punya relasi bagus, pinter, punya keahlian komunikasi yang bagus, ya melayani tamu dengan baik. Dan ini perusahaan-perusahaan butuh orang seperti ini. Tapi selama ini kenapa nggak ada dalam bahasa Arab? Karena kurangnya orang-orang yang mau yang berbahasa Arab bekerja di sini. Akhirnya ya orang pakai yang bahasa Inggris aja. Akhirnya orang Arab yang datang dari sana untuk dia bekerja di Indonesia atau hubungan perusahaannya di Indonesia, ya mereka akhirnya pakai bahasa Inggris aja. Ya, walaupun bahasa Inggris orang Arab kita paham seperti apa ya, tapi nggak ada cara lain, ya udah mereka akhirnya seperti itu. Coba kalau ada di antara kita kawan-kawan yang nggak semua harus jadi guru di pesantren kan, nggak semua harus jadi dosen bahasa Arab, pinter kita bahasa Arab, bisa juga bekerja di situ. Bahasa Arab kita bagus, hubungan kemanusiaan kita bagus, ya komunikasi kita lancar bagus, menghubungkan orang baik, jadi ketika berteman juga orang bertemu merasa nyaman dengan kita, bahasa Arab kita bisa bisa ngeplay ke perusahaan-perusahaan yang memang punya mereka klien di negeri Arab, kita bisa ngeplay itu ya. Seperti kawan saya bahkan ada di sini yang pinter bahasa Cina, dia ngeplay di perusahaan Cina sekarang di sini. Banyak perusahaan Cina di Indonesia ngeplay ya jadi itu dia apa namanya relasi publik di perusahaan Cina itu karena dia pinter bahasa Cina. Nah, bahasa Arab juga begitu. Ya, banyak negara-negara Arab yang besar-besar itu punya hubungan dengan Indonesia baik, perusahaan-perusahaannya yang perlu kepada orang seperti ini. Nah, jadi kita buka sedikit keahlian berbahasa kita tambahkan, ditambah lagi dengan ternyata pekerjaan itu nggak jadi guru di pondok pesantren doang ya, pulang jadi bisa bahasa Arab, akhirnya pulang untuk ngajarnya pengajarnya Arab anak-anak saja kan nggak begitu saja pekerjaan kita, bisa juga seperti itu. Oh, itu punya gaji yang bagus ya. Kemudian menjadi influencer yang memperkenalkan budaya Indonesia yang unik ke dunia Arab yang luas dan memiliki kesamaan secara akidah dan keyakinan. Nah, kawan-kawan sekarang bisa jadi influencer. Ya, kalau di Arab sana ya jadilah influencer memperkenalkan budaya Arab ke Indonesia sehingga punya banyak follower misalkan, orang banyak istifadah daripada kita. Begitu juga pulang ke Indonesia nanti perkenalkan ada budaya Indonesia, bagaimana memasak. Kalau suka memasak, ya suka kuliner, kalian ngomong dalam bahasa Arab, perkenalkan Indonesia sehingga menjadi banyak turis-turis Indonesia yang turis-turis Arab yang datang ke Indonesia. Ya, jadi influencer terkenal kalian di negeri Arab gitu. Karena apa? Pinter bahasa Arabnya, bagus bahasa Arabnya. Nah, bisa sekarang kalian lagi masih di Mesir bisa buat begitu. Jadi influencer juga. Begitu juga influencer yang kalian suka menjadi apa? Banyak baca buku ya. Jadi kalian bisa mengendorse buku ataupun kalian bisa apa namanya menjelaskan apa namanya buku-buku buku-buku baru yang keluar di sana yang terbit di sana sehingga banyak orang yang ikut kalian karena mau tahu ada buku-buku baru atau buku-buku itu habis kamu baca, kamu kemudian menjelaskan isi-isi buku itu apa yang unik dari buku itu. Itu kan bidang-bidang yang bisa digarap terus saat ini kalau memang kita pintar bahasa Arab. Nah, dari Arab ke Indonesia atau Indonesia ke Arab gitu. Nah, begitu juga jadi penyanyi, saya sampaikan di sini ya jadi penyanyi ya. Kalau kalau bisa bahasa Arab ya nyanyi pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab kalian tahu nyanyian Arab yang bagus, kalian punya keahlian bernyanyi, silakan bernyanyi. Banyak loh orang yang suka nyanyi Arab di sini gitu ya. Yang kalian buat nyanyian sendiri dengan gaya sendiri itu ya unik bagus ya. Orang Arab pun akan suka. Ada orang Arab, ada orang asing nyanyiin bahasa Arab
Ya, bisa menjadi tenaga kerja di berbagai sektor yang berhubungan dengan pelayan di negeri Arab. Ya, ini seperti ya TKI lah ya. Tapi TKI yang terhormat dari sisi bahwa memang negara Arab seperti Arab Saudi, kemudian Emirat juga itu banyak memakai tenaga kerja asing seperti di pelayanan di rumah sakit ya. Itu kita di sini misalkan perawat banyak ada ikut tes, mereka bisa berbahasa Arab. Kalau bisa berbahasa Arab maka mereka bisa bekerja di Abu Dhabi, bekerja di Emirat, begitu juga di Arab Saudi dan juga di Qatar ya. Itu butuh pelayanan seperti itu. Jadi bahasa Arab membuka pintu pekerjaan yang luar biasa juga yang berhubungan dengan pelayanan di negeri Arab ya, seperti itu tadi di rumah sakit. Nah, begitu juga diplomat di negeri Arab. Ya, kalau kalian misalkan punya kemampuan bahasa Arab yang bagus, nanti ikut ujian atau ikut melamar menjadi diplomat ya. Banyak kawan-kawan kita yang sudah melamar jadi diplomat di negeri Arab karena apa? Skill bahasa Arabnya bagus ya. Jadi diprioritaskan nama mereka untuk diambil sebagai diplomat bonus. Kawan saya dari Al Azhar juga, dari Aceh, dia sekarang sudah jadi diplomat, pindah-pindah terus-menerus dari Indonesia ke negeri Arab ya, dari Arab Saudi, Qatar dan yang lainnya, Kuwait. Terus itu karena apa? Dia punya skill bahasa Arab ya. Komunikasinya juga bagus. Nah, itu kawan-kawan sedikit saya sampaikan adalah untuk membuka peluang dan juga membuka pikiran kita tentang bahasa Arabnya. Nah, tantangan karir bahasa Arab apa itu? Nah, kalau itu yang kita sampaikan adalah peluang bekerja. Sekarang tantangannya kalau pulang ke Indonesia, eh, orang Indonesia bahasa Arab itu lebih dipahami dalam lingkungan keagamaan saja. Ya, kadang kita kurang laku ya. Pinter bahasa Arab di Indonesia kadang-kadang kurang laku. Kenapa? Tantangannya karena bahasa Arab itu dipahami bahasa bidang keagamaan saja. Jadi nggak bisa dipakai untuk content creator, kemudian juga untuk menjadi pekerja pelayanan publik relasi di perusahaan. Dianggap kurang kalau itu pakai bahasa Inggris aja gitu. Seakan agak apa namanya bahasa Arab itu bahasa keagamaan lah. Orang-orang di pondok pesantren aja gitu. Kalau nggak di pondok pesantren nggak ada pakai bahasa Arab. Padahal nggak demikian. Itu pemahaman yang masih hari ini terkesannya seperti itu di negeri kita. Kemudian kadang kita juga kurang laku yang pintar bahasa Arab karena orang masih belum terbiasa melihat tokoh-tokoh mempopulerkan bahasa Arab ya. Tokoh-tokoh kita di Indonesia ya kalau ngomong ya jarang mempopulerkan bahasa Arab ya. Lebih kepada bahasa Inggris ya. Kalau buat sesuatu kata-kata yang mau buat orang tertarik, ini dikutipnya dalam bahasa Inggris, bukannya bahasa Arab. Bahkan pulang dari Mesir juga ngomongnya itu lebih kepada bahasa Inggris, bukannya ke bahasa Arab. Nggak kearabannya kurang gitu. Padahal itu akan menjual bahasa Arab, membuat orang terkesan dengan bahasa Arab lebih loh. Ya, jadi tokoh-tokoh siapa aja yang bisa tampil di media nampakkan kearaban, ke bahasa Araban itu supaya bahasa Arab ini lebih mudah dikenal dan disukai oleh banyak orang. Kemudian di kalangan masyarakat bahasa Arab tidak dianggap bahasa keren ya. Sampai hari ini nggak dianggap bahasa keren ya. Kerennya itu bahasa Inggris. Nah, maka perlu kepada orang-orang yang keren seperti kalian, kawan-kawan di Masisir yang bergaya keren ini, tapi ngomongnya bahasa Arab gitu ya. Keren jadinya kan. Nah, jadi jangan asal ketika nampak keren bahasa Inggris gitu, tapi keren bahasa Arab gitu. Bisa dibuat pengaruh tren seperti itu, kenapa tidak ya. Sehingga anak-anak juga ketika mereka lihat kita, mereka suka dengan bahasa Arab. Kenapa? Orang keren itu bicara bahasa Arab gitu. Begitu juga para lulusan dan mahasiswa ini. Ini penting saya sampaikan. Lulusan mahasiswa yang menguasai bahasa Arab kurang mempopulerkan bahasa Arab atau publikasi lisan berbahasa Arab. Ini mohon maaf, ini saya sampaikan khusus pada kita nih yang kerja apa-apa yang belajar di Mesir ini ya. Kita sendiri tidak mempublish bahasa Arab ya. Tinggal di Mesir tapi ngomongnya bahasa Indonesia, bukannya bahasa Arab ya. Maaf cakap PPMI kawan-kawan ya. Itu saya mengikuti IG PPMI dan yang lain kali itu kenapa pakai bahasa Arab? Kenapa nggak pakai bahasa Arab? Kenapa bahasa Indonesia? Nasrah publikasi kita itu berbahasa Arab dong ya. Publikasi kita berbahasa Arab biar orang tahu ini kalian di Arab loh. Tapi kalau ngikuti IG yang punya Mas Sisir, kenapa seakan di Indonesia gitu?
Seperti kalian sekarang berada di Jakarta, ya, atau kalian berada di Banda Aceh gitu. Di mana kearabannya? Nggak nampak gitu. Mau buat apa namanya? Begitu juga kalian buat konten, kemudian kontennya itu ada musiknya musik Inggris gitu, ya, musiknya musik Barat gitu. Kenapa nggak musik Arab gitu? Memperkenalkan seni Arab. Kenapa nggak musik Arab gitu? Jadi kearabannya nggak nampak gitu. Jadi orang merasa bahwa ya orang pergi ke Mesir aja seperti itu, ya, nggak nampak Arabnya gitu. Jadi siapa lagi? Ya, saya lihat ketika saya ke Swiss, ya, itu anak-anak diplomat yang di Swiss, ya, mereka ketika sampai ke Swiss dalam setahun mereka itu bisa bahasa Prancis. Jadi ngomongnya dengan kita pakai bahasa Prancis. Kecuali kita betul-betul nggak bilang ampun gitu, nggak paham bahasa Prancis, baru dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Ini maaf cakap kita pelajar mahasiswa lagi, ya, udah 4 tahun tapi diajak ngomong bahasa Arab masih belum begitu bisa gitu, ya. Akhirnya mungkin itu sebab karena PPMI buatnya akhirnya semua ininya surat menyuratkah dan yang lain semua dalam bahasa Indonesia gitu. Seakan PPMI itu berada di Jakarta. Semestinya semuanya itu completely, ya, bil kamil, mutakamil, itu semua adalah surat menyuratkah, nasyrah, pengumuman semuanya dalam bahasa Arab. Tahu bahwa PMI ini adalah berada di Mesir gitu. Kenapa ya? Mereka berbahasa Arab. Semua juga akan harus berbahasa Arab gitu. Kecuali PPMI, ya, kecuali KBRI pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Kita full bahasa Arab pakai gitu. Nah, publikasi kalian juga kalau bisa kawan-kawan, ya, itu bahasa Arab. Konten-konten kalian buat juga itu adalah berbahasa Arab agar kawan-kawan yang di Indonesia ini suka bahasa Arab. Kenapa? Lihat ini, kenapa ikut IG-nya aja, wah, mantap bahasa Arabnya itu bagus, ya. Dia ingin suka kepada bahasa Arab. Kalau kita nggak bangga dengan bahasa Arab yang belajar di Mesir, siapa lagi gitu? Dia akan bangga dengan bahasa Arab. Nah, dan kelima adalah belum banyak lembaga yang membuka peluang perekrutan tenaga khusus yang menguasai bahasa Arab dan lembaga umum seperti bahasa Inggris. Nah, ya, karena kurangnya gaung bahasa Arab, kerennya bahasa Arab, dan juga tokoh-tokoh yang mempopulerkan bahasa Arab, tren bahasa Arab kurang. Akhirnya kan lembaga-lembaga juga masih belum banyak merekrut tenaga kerja dalam uh, bahasa Arab seperti direkrutnya keperluan dalam bahasa Inggris, ya. Nah, inilah usaha kita saat ini, tantangan yang kita hadapi untuk memperbanyak bisa kita bahasa Arab menjadi bahasa keren, ya, bahasa asing yang uh, dibutuhkan oleh umat, dibutuhkan oleh orang-orang kita di negeri kita. Nah, terakhir adalah panjang sudah saya bicara ini, ya, sudah 1 jam. Persiapan menguasai bahasa Arab, kawan-kawan, ya. Ini pengalaman pribadi saya, ya, supaya bisa berbahasa Arab selama di Mesir. Jadi keselamatan saya katakan tadi, nggak semua yang di Mesir itu bisa bahasa Arab dengan baik loh. Justru ketika pulang dari Mesir baru ingin bicara bahasa Arab. Ya, maaf cakap ini. Ada kawan-kawan pulang dari Mesir kemudian sampai ke sini, kalau jumpa kan mau ngomong bahasa Arab, ya. Tapi kita tahu kalau di Mesir dia nggak bisa berbahasa Arab dengan baik, sehingga ketika bicara bahasa Arab juga sulit dia, ya, nggak pantas gitu. Jadi melihat bahwa intonasinya, kemudian kata-kata yang dia pakai juga itu nggak layak, nggak lazim gitu. Orang Arab nggak pakai seperti itu. Masih ya tak fi tahadus bil lughatil arabiyyah. Ya, jadi nampak gitu, ya, nggak bisa pura-pura kita kalau ternyata kita nggak bisa bahasa Arab walaupun sudah di Mesir gitu. Pas pulang ke Indonesia mau nampak Arab gitu, kita nggak bisa. Kalau di Mesir aja nggak kita biasakan, sampai ke Indonesia lebih-lebih lagi nggak bisa. Nah, seperti pertama, ya, kiat yang kami lakukan di Mesir itu berani membiasakan berbicara dengan orang Arab loh. Ya, berani bicara dengan orang Arab. Eh, itu kami dapatkan ketika kami tinggal di Mataria, tinggal di daerah yang terasing, ya, mau tidak mau kita bertaamul yaumiyan ma'al masya'b Masr, ya, ma'al khawaga ma'al nas fi syawari', ya, fil ba'al wa fil aswaq, semua orang Arab tulen, nggak bisa kita ngomong bahasa Indonesia sedikit pun. Jadi kita terpaksa harus berani ngomong dengan orang-orang Arab gitu. Jadikan bahasa Arab bahasa pergaulan dengan kawan dekat sehari-hari. Nah, jadi bahasa Arab itu harus menjadi bahasa keseharian dengan kawan-kawan dekat. Kita ngajak semua orang ngomong bahasa Arab sama-sama kawan Indonesia, kadang nggak bisa. Tapi kawan-kawan dekat kita itu orang yang suka ngomong bahasa Arab, bahasa Amiyah kah, bahasa Fusah, terserah lah pokoknya.
Nah, ini kami praktekkan. Ya, saya punya kawan dari Aceh yang tinggal di Matoria, ada 5 kami, berlima, alhamdulillah. Itu kami biasakan bahasa Arab. Ya, termasuk Ustadz Hanan Ataki tinggal di Matoria bersama dengan kami. Kemudian kawan saya ada Ustadz Ivan Aulia Trisnadi S2 di Al Azhar juga, kemudian Ustadz Suryanto Sudirman S2 di Al Azhar juga di bidang hadis, ada Ustadz Edi Saputra juga itu doktor Nahu Saraf ya di bahasa Arab Al Azhar, dan juga saya Ustadz Hanan lagi. Itu kami buat apa namanya lingkungan kami itu ngomong bahasa Arab. Lalu hari ini sampai kemari ke Aceh, ke Indonesia, ya, kalau kami jumpa berdua kah, itu kami ngomong bahasa Arab. Itu secara bitalakah, itu tilkaian. Jadi pasti kalau ngomong, kalau jumpa ngomong bahasa Arab amiyah lagi. Amiyahnya materiah lagi. Jadi eh, itu terbawa, ada zok yang kita dapatkan. Kalau kalian di sana di Mesir kawan-kawan nggak punya kawan dekat seperti itu, ya akan sulit loh membentuk zok Arabi pada diri kalian gitu ya. Zok Arabi harus kalian dapat selama di Mesir. Lalu kemudian kapan aja jumpa kawan itu pasti keluar bahasa Arab sendiri. Kami kalau ngumpul di Aceh misalkan ngumpul tuh kami berdua bertiga, itu jok kami itu semuanya adalah bahasa Arab gitu. Zuk Arabi itu muncul karena pernah jadi kawan yang betul-betul menikmati nikmatnya ngomong dalam bahasa Arab. Banyak jok-jok Arabi itu ya yang nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Apalagi orang Mesir yang suka kacau ngomongnya kan. Jadi kalau kita ngomong di sini kacau juga, jadi ribut, jadi senang kita ya. Itu zoknya dapatnya. Kemudian bisa membaca bacaan umum berbahasa Arab. Biasakan membaca bacaan umum berbahasa Arab ya. Baca koran kah, baca majalah dan yang lain. Kalau kami dulu masih masa majalah dan koran, kami itu suka mengumpuli majalah-majalah baru setiap bulan, cuma dua geneh dulu ya, 5 geneh pun paling mahal itu ya. Itu kalau sekarang karena inflasi harganya beda, yang pasti murah sekali ya. Biasakan membaca itu ya, jadi ke nuansa kearabannya kita dapat. Kemudian biasa mendengar dan menonton tontonan yang baik dan menarik dalam bahasa Arab, apalagi zaman sekarang ya, nonton bahasa Arab, tontonan dalam bahasa Arab. Jangan sampai kalian di Mesir betul banyak tontonannya Indonesia terus, YouTube yang dinonton YouTube Indonesia terus, itu tidak mendidik secara kebahasaan. Banyak menonton YouTube kalian di Arab, banyak nonton berbahasa Arab, entahkah durus berbahasa Arab atau komedi dalam bahasa Arab, itu juga untuk maharah lugawiyah gitu ya. Kalau dulu kami misalkan nonton Adil Imam gitu ya, ngomong ngomong apa namanya, kemudian Ismail Yasin itu merupakan apa namanya pelawak-pelawak Mesir itu ya, pemain-pemain film yang potongan-potongannya itu kadang bikin lucu gitu, paham tapi bahasa amiyah tuh lain gitu. Di situ kita paham bahasa amiyahnya ya, zuk Arabinya itu dapat gitu. Kemudian jadikan komunikasi organisasi atau lembaga urusan administrasi berbahasa Arab secara sempurna. Ini yang saya harapkan kawan-kawan baik di kekeluargaan, KMA, KMKM ya, kemudian KPMJB, semuanya kawan-kawan ya, itu komunikasi secara lembaga itu kalau bisa PPMI membuat sebuah aturan semua komunikasi lembaga itu dalam bahasa Arab loh. Surat menyuratnya dalam bahasa Arab supaya kalian yang ada di sekretariat hari ini itu bisa menjadi sekretaris bekerja di sekretariat perusahaan Arab loh. Sesuatu saat nanti gitu. Ini format surat berbahasa Arab itu semua sudah kalian pahami. Kawan-kawan juga sudah terbiasa nuansa kita betul-betul di Arab. Jangan sampai justru nuansa kita di Indonesia gitu. Ya, kalau di kawan-kawan apa namanya Jakarta, KPJ seakan di Jakarta gitu. Kawan-kawan Aceh seakan-akan di Aceh gitu. Kenapa? Ya bahasanya bahasa bahasa itu gitu ya. Itu ubah gitu kalau bisa ya. Saya harapkan bisa. Jadi menjadi format yang formal begitu. Kemudian hiduplah dengan budaya Arab dan nuansa kearaban secara baik dan bijak. Ya, jadi hidup dengan budaya Arab ya, kita berkawan punya kawan-kawan dari Arab ya. Saya mencoba dulu juga itu supaya ketika di Al Azhar ya berkawan dengan kawan-kawan Arab, ngomong dengan bahasa Arab yang baik, yang bagus. Kawan-kawan Arab ada yang bagus, ada yang ya begitulah ya. Tapi kita punya kawan yang baik, dia akan ngomong bahasa Arab yang bagus juga. Saya dulu dapat kawan-kawan di Usuluddin itu yang kalau ngomong dengan kami dia akan ngomong dengan bahasa Arab yang bagus sampai kami sudah kelas kelas apa namanya sudah tahun keempat baru dia mulai banyak ngomong bahasa Amiyah ketika kami sudah bisa bahasa Amiyah gitu.
Jadi punya kawan Arab yang baik, yang bagus ya, itu memompa kompetensi kita dalam bahasa Arab ya. Ini kawan semuanya, terima kasih udah 1 jam saya bicara. Pas ini mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan pada kawan-kawan dan semangat berbahasa Arab dan insya Allah pulang ke negeri punya kompetensi bagus dalam bahasa Arab ya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, Halo, terima silakan. kasih. Eh, ya, oh Ustadz, tadi salah ada jaringan. Terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Dari materi tadi ini teman-teman kita bisa menyimpulkan bahwa menguasai bahasa Arab adalah bagian dari agama Islam. Ketika kita paham bahasa Arab, kita juga bisa memahami ilmu-ilmu abad pertengahan dulu. Dan hal ini juga bisa membuka kesempatan kita, termasuk kita juga punya potensi untuk terhubung dengan 26 negara di dunia. Kita juga udah lihat tadi beberapa prospek prospek pekerjaan untuk bahan yang udah menyiapkan pertanyaan, boleh untuk raise hand atau tulis di kolom chat ya pertanyaannya. Nah, mungkin untuk pertanyaan sendiri bisa saya ajukan terlebih dahulu. Jadi ini Ustadz, saya pernah baca di salah satu artikel tentang pengalaman antum di pondok ketika antum belajar bahasa Arab dan Inggris. Dan saat itu teman-teman antum udah duluan bisa dalam menguasai bahasa Inggris. Nah, pas itu juga di pondok tersebut juga ada bahasa Mandarin. Dan antum mencoba untuk apakah bisa menguasai bahasa Mandarin. Dan ternyata antum bisa menyamakan, bisa mengungguli teman-teman antum sendiri. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalaman Ya. tersebut, Ustaz. Dan mungkin ini cerita ini juga bisa menginspirasi teman-teman semua tentang mempelajari bahasa-bahasa juga. Mungkin boleh Ya, diceritakan. ya baik. Kalau ditanya masalah pengalaman saya di situ, ya saya masuk pondok pesantren itu ketika saya mulai masuk pondok pesantren Rul Islam Anak Bangsa di Banda Aceh itu ketika tahap madrasah aliyah ya. Sedangkan madrasah sanawiyah saya masih di madrasah sanawiyah swasta masih pulang ke rumah. Saya mengenyam kehidupan pondok itu adalah 3 tahun sebelum ke Al Azhar. eh, saya selaku orang Aceh, saya anak-anak kampung, sebenarnya pada saat saya masuk pondok pesantren itu, saya bahasa Indonesia belum begitu bisa. Saya justru pinter berbahasa daerah, ngomong bahasa Indonesia aja masih kurang. Jadi masih beruntung saya mau diterima gitu ya. Jadi bahasa Indonesia saya masih kurang, belum sepenuhnya 100% saya bisa berbahasa Indonesia. Masih campur bahasa Indonesia dengan bahasa Aceh bahkan. Di situ saya memahami kekurangan saya dalam berbahasa. Jadi apalagi kalau ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, saya memang masih buta betul tentang bahasa Arab, apalagi harus ngomong. Padahal di pondok pesantren kadang kalau tingkat madrasah madrasah aliyah itu kan harus sudah bisa usbu Arabi, kemudian ada English Week lagi kan. Jadi ada itu sudah berlaku, sedangkan saya masih ketinggalan jauh. Jadi disitulah saya coba untuk mengejar kawan-kawan gimana sih cara paham bahasa Inggris, cara paham bahasa Arabnya. Jadi saya mencoba mengejar ketertinggalan itu, ya belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, yang saya coba untuk memahaminya dan mempraktekkannya dengan kawan-kawan yang sudah dahulu lebih pintar berbahasa Arab. Nah, jadi merasa diri kurang, merasa diri paham tidak bisa, lalu kemudian mengejar ketertinggalan kita, itu sebuah taubatan nasuha saya pikir ya, yang alhamdulillah
eh, Allah berikan taufik bahwa kami bisa berbahasa Arab ya. Sama seperti kawan-kawan yang lain yang sudah dahulu bisa berbahasa Arab dari sejak mereka di pondok pesantren masa sanawiyah. Begitu juga bahasa Inggris ya. Akhirnya karena lingkungan yang terbentuk kita berada di pondok, ada orang yang bisa kita ngajak belajar dan juga ngajak bicara bahasa Inggris, ternyata bisa kita mengejar ketertinggalan itu. Ditambah lagi di pondok kami ada bahasa Mandarin. Ya, bahasa Mandarin dulu diperkenalkan kami bahasa Mandarin, bahasa Cina yang diajarkan langsung oleh orang Cina dari Aceh. Ya, ada seorang guru SMP dia dan dia pintar berbahasa Cina, makanya memang orang Cina, bukan Cina Hokkien tapi Cina Mandarin yang berstandar ya, yang standar Singapura diajarkan pada kami. Dan ini apa namanya, saya berpikir bahwa kalau bahasa Arab, bahasa Inggris oke lah, saya tertinggal karena kawan-kawan sudah lebih dahulu belajar. Tapi ini bahasa Mandarin kan sama-sama baru belajar dari nol ketika masuk pondok gitu. Disitulah saya mencoba menguji nyali berbahasa saya. Ini sebenarnya siapa yang paling unggul bahasa Cina nih ya. Alhamdulillah ya pada saat itu saya bisa mengungguli bahasa Cina, dapat nomor satu untuk standar saat itu ya, belajar bahasa Cina. Karena apa ya, ini kan mulai dari kalau ingin berkompetisi startnya sama-sama nih ya. Disitulah saya pahami bahwa saya punya kemampuan bisa berbahasa. Jadi itu memicu rasa kepercayaan diri dalam berbahasa, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah bisa mengejar ketertinggalan dengan kawan-kawan di pondok ya. Alhamdulillah. Ya, saya pikir bahwa ini berlaku bagi kawan-kawan yang lain juga ya. Jangan merasa bahwa saya sudah 2 tahun di Mesir tapi ya saya masih belum bisa ngomong bahasa Arab dengan baik. Udah 3 tahun nggak bisa ngomong bahasa Arab dengan baik. Kalau mau kejar ketertinggalan kita, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa diperbaiki ngomong bahasa Amiyah dengan baik, dengan bagus, dengan orang Arab Mesir ngomongnya seperti apa, kita coba ikut-ikutan juga ngomong seperti apa. Nah, makanya kalau beli-beli sesuatu, kalau bisa bahasa Amiyah bisa jadi murah kan. Dari pertama jumpa aja udah buat dia tawa gitu kan. Itu cara dapat murah itu buat dia tawa dulu. Setelah kita buat tawa dulu, senang dia. Oh kamu nih orang mana? Ya. Ana min Masr ya. Masri ya. Ana min Masri am. Minta menin ya. Jadi ketika kita ngomong bahasa Amiyah seperti mirip dengan bahasa dia, dia senang karena dia tahu bahwa kita itu bukan orang Arab, tapi dia tahu, tapi kita ngomong bahasa Amiyah seperti dia. Jadi dekat, jadi bisa minta murah gitu ya. Itu trik dapat murah sama orang Arab ya, ngomongnya itu harus pinter seperti dia baru kemudian dikasih murah. Ya begitu, insya Allah Oke. kawan-kawan juga bisa mengejar ketertinggalan ya. Jangan merasa bersusah payah, bersedih gitu ya. Mumpung masih di Kairo, masih di Mesir ya, itu saatnya betul-betul belajar bahasa Arab dengan lancar ya. Insya Allah sekali Begitu. ya Ustadz. Jadi ini ada pertanyaan masuk Ustadz. Jadi kenapa Al-Azhar, apa yang membawa Ustadz untuk belajar ke Mesir dan apa motivasi terbesar untuk bisa belajar jauh dari rumah gitu? Silakan dijawab Ustadz. Ya, ya, motivasi saya belajar ke Al Azhar dulu kan ketika di pondok pesantren banyak abang-abang leting lulusan dari Al Azhar mengajar di pondok pesantren kami. Jadi berceritalah tentang bagaimana kenangan mereka belajar di Mesir ya. Dan kita sudah dipupuk sama ustadz-ustadz bagaimana kita mencintai Mesir, dan karena itu adalah gerbang ilmu, banyak ulamanya di sana. Lagian kami juga mengambil takhasus di ulum syariah pada saya itu, bukan di MIPA-nya ya. Jadi kami kita untuk sampai ke Mesir ya, sampai ke Mesir karena banyak guru-guru kami dari Mesir pada saat itu. Nah, ini awal mula terbangun cita-cita kami dengan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah dari pondok kami pada saat itu ada sekitar 7 orang yang lolos pergi ke Mesir, termasuk Ustadz Hanan Ataki, sama-sama satu letting dengan saya dari pondok lulus sampai ke Mesir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu apa namanya, ada kawan-kawan yang sama-sama ingin belajar ke sana, ada Ustadz yang mensupport kami belajar ke sana. Jadi ini betul-betul lingkungan yang membentuk sehingga uh, tekad hati sampai ke Mesir ke sana alhamdulillah terpenuhi. Dan sampai ke Mesir juga kami menjaga
bagaimana tinggal bersama juga yang mana tidak terpengaruhi oleh lingkungan Mesir yang dikasih tahu sama ustadz-ustadz yang lain bahwa lingkungan Mesir harus dijaga dengan baik. Kalau lingkungan kalian salah, maka juga nggak akan mendapatkan hasil yang baik selama di Mesir. Dan ini kami buat. Itulah kenapa kami tinggal di Matoria. Di Matoria itu kami buat sebuah lingkungan belajar gitu. Ketika kami mendapatkan lingkungan lain itu tidak mensupport untuk belajar, kami buat lingkungan belajar. Yang tinggal di rumah dengan kami, tinggal di sana harus najah. Kalau nggak najah, nggak boleh tinggal. Ukurannya prakteknya seperti itu ya. Karena kami melihat di rumah-rumah yang lain ada satu kamar belajar, satu kamar nonton gitu ya. Jadi masa yang pergi nonton nonton, yang belajar belajar gitu. Jadi kami melihat ini tidak kondusif gitu. Akhirnya kami buatlah rumah sendiri. Ada kawan saya apa namanya Ustadz Ivan Aulia, Ustadz Suryanto Sudirman, kemudian juga ada kawan-kawan dari Aceh berapa orang, Ustadz Hanan Ataki juga. Kami buat satu rumah khusus di Material, udah kami tinggal di situ walaupun nampaknya jauh untuk menjaga kondisi itu. Sehingga cita-cita kami tercapai. Kebanyakan kami sampai selesai S2 dan berapa orang, ada 3 orang selesai sampai S3 di Al-Azhar. Itu dari rumah itu. Ya, jadi betul-betul saya kasih tahu kawan-kawan lingkungan kalian itu akan mempengaruhi istiqomah tidak dalam belajar atau tidak di Mesir. Ya, Bener banget ya Ustadz. Lingkungan itu ya, benar-benar mempengaruhi untuk bisa ya, mencapai niat-niat kita, cita-cita kita ke depan. betul. Nah, Ya. ada pertanyaan lain Ustadz yang mau nanya dong, mungkin ada referensi tontonan berbahasa Arab, baik di YouTube atau di platform lainnya yang bisa menunjang bahasa Arab. Mungkin bisa dikasih referensinya, Ustadz. Ya, referensi yang menunjang bahasa Arab. Kamu hobinya apa gitu? Ya, hobi kamu apa? Di hobi sesuai dengan hobi kamu bahasa Arab disitulah yang banyak kamu nonton ya. Jadi bikin suka gitu. Jadi kalau misalkan hobi kamu dengar berita, banyak-banyaklah ambil kantor berita seperti Al Jazeera dan yang lainnya ya. Nonton berita macam-macam ya. Kalau emang hobi dengan berita, kalau hobi kamu masak gitu, nonton berbagai macam apa namanya YouTube atau channel-channel yang menyajikan tentang masakan ya. Kalau hobi kamu nonton film gitu ya, ya nonton film bahasa Arab yang bagus-bagus ya, yang mendidik ya. Silakan, saya merekomendasikan kalau nonton itu jangan nonton asalan, tapi sesuai dengan hobi kamu apa gitu. Suka kamu bagian teknologi misalkan ya tentang informatika dan teknologi ya, itu nonton juga di bidang itu tentang sains ya tentang sains tentang ulum wa teknologi ya, yang itu juga ada banyak channel-channelnya ya di Arab. Kalau saya dulu itu masanya masih majalah, saya banyak mengkoleksi majalah-majalah. Saya suka majalah sains ya, seperti majalah Til Ulum itu Scientific America. Saya punya banyak majalah-majalah itu karena saya suka tentang teknologi juga. Saya mengumpulkan itu dan itu hasil bacaan-bacaan majalah-majalah teknologi itu akhirnya itu membantu ketika saya sedang buat S3. Jadi apa namanya istilah-istilah teknologi, fisika dan yang lain itu membantu saya ketika memahami filsafat filsafat Barat tentang masalah falsafatul ulum. Nah, itu begitu ya. Saya merekomendasikan kawan-kawan seperti itu ya. Begitu. Jangan sampai nanti akhirnya kurang suka bahasa Arab, kurang kurang nendang gitu, kurang mantul gitu ya. Ya, jadi ya yang kamu suka apa gitu, sesuai dengan hobi kamu, itu disitulah dengar banyak nonton bahasa Arabnya seperti itu. Nah, Ya, Ustadz. Ada salah satu peserta kita nih yang raise hand. Boleh untuk Bang Yusuf Abdullah dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, moderator. Terdengar. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya yang luar biasa banget membuka cakrawala kita semua gitu. Dan alhamdulillah ini fursah yang as'ad binis batili ya Ustadz. Karena anak barakallahu datang fiik. 2016 dan alhamdulillah ketemu sama Ustadz di sini juga pernah ikut salah satu muhadharah Ustadz lah di sini. Nah, jadi senang banget bisa kembali lagi bertemu sama salah satu senior yang kita banggakan gitu. Ahlan Eh, bik. Ustaz. Salah satu ini Ustaz, yang saat baca biografi Ustaz itu luar biasa banget karena ini kisah yang sebenarnya harus diketahui oleh banyak mahasiswa ya.
Gimana kesabaran menuntut ilmu Ustadz sehingga bisa sampai ke titik sekarang. Karena banyak yang beranggapan di kita lama di Mesir nanti bakal mulai lagi dari nol di Indonesia. Padahal ada lompatan karir yang luar biasa yang Ustadz tampakkan. Satu pertanyaan dari Ana Ustadz. Di biografi Ustadz tuh Masya Allah dari sini itu Ustadz udah jadi dai yang duali gitu, yang udah alami, udah internasional gitu. Nah itu gimana tips dan trik Ustadz lah di fi bina alaqah ad-dawliyah dari sini sampai di Indonesia kemudian sampai ke Amerika. Itu mungkin banyak mimpi dari kita Ustadz. Banyak mimpi dari teman-teman di sini yang karena kita udah di Arab bisa nguasain bahasa Arab, bahasa Inggris juga Ustadz. Anda juga dengar di Instagram Ustadz juga ngikutin dari lama ceramah Ustadz yang bahasa Inggris di New York atau di mana gitu. Nah, jadi gimana sih Ustadz tips dan triknya Ustadz bisa membangun relasi internasional itu gitu. Dan Ya, ya. mungkin itu pertanyaan Anda. Silakan Ustadz. Fadol. Ya. Kembali ke moderator. Barakallahu fiik ya. Baik ya, mungkin ya dari tentang masalah bagaimana bisa berdakwah sampai ke luar negeri juga di nasional ya ke Masjid Istiqlal juga dan yang lain. Padahal saya sebenarnya tinggal di Aceh ya. Saya tinggal di Aceh dan saya tinggal bukan di Banda Aceh loh, tapi di 2 jam dari kota Banda Aceh, yaitu di Sigli. Ya, rumah saya ini di Sigli nih, di Sigli. 2 jam dari kota Banda Aceh, kota kecil ya, yang PD. Saya tinggal di PD di sini, nah, di sini tempat saya. Tapi ya bisa kemana-mana gitu. Gimana ya, Mbak? Ini mungkin sedikit saya share pengalaman yang saya pikir kawan-kawan bisa mewujudkan lebih dari itu ya. Pertama adalah orang ada yang tanya gini, emang linknya gimana tuh? Karena sekarang kan kalau dapat link bisa dapat gitu. Kalau nggak ada linknya kita nggak bisa dapat. Ternyata itu nggak benar. Tidaklah kesempatan-kesempatan besar itu karena link kita wujudkan. Enggak. Saya mau buktikan seperti itu. Bahwa ketika di Mesir, ketika di Mesir selesai S2, ya saya pulang 2010 selesai S2, saya memulai berdakwah dari nol di negeri saya di sini di Aceh di PD sini. Yang pulang ke sini bang orang tidak kenal saya. Cuma mereka kenal saja melalui media bahwa saya lulusan cum laude di Al Azhar. Ya, ketika saya S2 dapat cum laude itu diberitakan di Aceh bahwa ada anak Aceh satu lulusan cum laude di Al Azhar. Nah, disitulah mulai dikenal bahwa ada anak Aceh ini namanya Amri Fadmi ini dapat cum laude dari Al Azhar. Ketika saya pulang mencoba memulai dari surau, membuat pengajian dekat rumah di surau, ya mengaji terus baca sirah nabawiyah, kemudian tentang hadis Riyadhus Shalihin. Udah hal-hal yang tidak memicu banyak khilafiyah karena kita kan belum dikenal ya. Ketika belum dikenal kan bicara masalah fikih, masalah akidah, diserang macam-macam nanti ya. Udah saya mulai dengan sesuatu yang memang nggak akan ada kontroversi, sirah nabawiyah, hadis Nabawi tentang masalah fadailul amal dan yang lain yang ada dalam kitab dia Riyadhus Shalihin, syarahannya itu, syarahan Dalilul Falihin ya. Saya mencoba itu. Alhamdulillah jamaah suka, kemudian orang mulai bicara ngomong udah ada khutbah Jumatnya, akhirnya suruh khutbah Jumat, minta ada durus di tempat lain kepada Aceh dan yang lain. Kenapa? Sudah ada dari mulut ke mulut bahwa ada cara menyampaikan itu mudah, kemudian juga nggak menimbulkan pro kontra, tapi ada istifadah. Setiap orang duduk durus dengan kita ada istifadah yang mereka dapatkan. Ini yang penting ya. Setiap durus kita itu ada istifadah. Kalau bisa hal-hal yang mungkin jarang orang tahu gitu, istifadah yang kita berikan. Istifadah itu bukan dari kita loh, dari kitab kita baca dari Mesir ya. Jadi ulama-ulama kita menulis kitab dari Mesir itu kemudian kita udah diktat kuliah itu kita sampaikan ya, itu kan hal yang baru. Hal yang baru sekali di sini ya. Ada pemahaman hadis seperti ini ya. Contoh, dalam sirah misalkan, Syekh Ramadan Al-Buti ada fikih sirah. Kita sampaikan fikih sirah Syekh Ramadan Al-Buti jadi membahas sirah Nabawiyah di sisi yang lain jarang orang tahu. Kan apalagi sekarang medsos, begitu mudah orang kasih tahu merekomendasikan kita. Ya. Kenapa? Ada sesuatu yang mudah didengar, yang suka mereka dengar. Nah, lalu ketika saya sudah memulai karir saya berdakwah selama 3 tahun dari 2011 sampai 2013, saya lanjutkan 2014 untuk doktor. Ketika saya berangkat melanjutkan doktor itu gerakan dakwah saya bawa di sini dari masjid ke masjid di Aceh gitu.
saya sudah full dengan jamaah, dengan sholat, dengan Jumat, dengan khutbah Jumat, dengan durus-durus juga ya. Sendirian itu padahal nggak ada yang merekomendasi, terus begitu dari mulut ke mulut ya. Pada saat itu saya tinggalkan itu, berangkat ke Al-Azhar melanjutkan S3 2014 sampai akhir 2017. 2018 saya pulang gitu kan. 2018 Januari saya pulang. Nah, waktu saya di Mesir, di sini saya bukan ikut juga membuat majelis majelis taklim di sini, kajian ibu-ibu di KBRI ada. Kemudian itu sebenarnya dibutuhkan loh kawan-kawan yang di Mesir. Siapa yang bisa ngasih kajian gitu ya. Ngomongnya lugas, enak, kemudian selanjutnya juga ada pesan didapatkan ketika dia berbicara tentang ilmu agama gitu. Itu dibutuhkan. Itu banyak halak-halak ibu-ibu juga perlu. Oh, yang seperti itu. Saya ikut memberanikan diri, ya, kemudian juga membuat apa namanya bimbingan muqarrar sama adik-adik itu juga sudah menjadi saya setiap tahun itu setiap setiap apa namanya setiap musim dirasi itu ada bimbingan muqarrar akidah tauhid ya. Kemudian juga mantik itu yang orang-orang ngeri untuk membimbing, ya udah akhirnya saya harus bimbing gitu kan. Ya, jadi akhirnya di situ ya mereka juga mengambil istifadah sampai diundang 2016 ke Swiss ya, menggantikan ustadz kita yang ada dari setiap tahun dulu itu ada diminta satu orang dari Kairo untuk mengisi kajian keislaman di Swiss ya. Nah, karena akhirnya ada yang merekomendasikan kami karena pernah ikut kajian dengan kami dan melihat ya mudah untuk dipahami kajiannya, akhirnya direkomendasikan ke, padahal saya tidak kenal dengan orang yang merekomendasikan saya gitu. Ya, jadi berangkat ke Mesir, ke Swiss. Nah, Geneva ya. Kemudian tahun 2018 orang Swiss sekali lagi minta supaya saya ikut balik lagi ke Swiss untuk mengisi kajian keislaman di sana ya. Lalu saya pulang 2018 ya. 2019 saya minta lagi keliling Eropa untuk ngisi kajian di Jerman, di Swiss, kemudian juga di Denmark, sampai ke Spanyol, Prancis. Nah, itu karena apa? Sudah terjalin hubungan kan, orang-orang Swiss juga punya punya hubungan dengan kawan-kawannya di tempat lain gitu. Akhirnya terjalinlah seperti itu. Mereka merekomendasikan sendiri. Nah, begitu juga pergi seperti misalkan ke ya mengisi kajian di Sunda Kelapa, begitu juga di Masjid Istiqlal, bahkan alhamdulillah sudah 3 kali saya mengisi di Masjid Istiqlal khutbah Jumat dengan undangan khusus dari Aceh. Nah, itu juga karena bukan saya kenal dengan pemilik ataupun pengurus masjid, ya itu juga atas rekomendasi dari Aceh karena Masjid Istiqlal kan perlu dari setiap provinsi gitu, ya dari Aceh gitu, apa gitu. Akhirnya ya mereka mempelajari sosoknya siapa. Oh, kemudian ke lulusan Al Azhar. Ketika bilang lulusan Al Azhar itu sudah menjadi backing kuat itu, backing kuat. Jadi kawan-kawan kalau di sini lulusan S2, S3, kalian lulusan Al-Azhar, udah tuh backing kuat tuh udah. Tinggal sekarang dilihat lagi ini penyampaiannya seperti apa, kemudian konten yang kita sampaikan seperti apa. Ini menjadi penilaian plus gitu. Jadi kalian lulusan Al-Azhar, udah backing kalian kuat, udah nggak perlu lagi kepada link kenal sama siapa gitu. Udah link kalian Al-Azhar aja udah. Al-Azhar backing udah sangat kuat itu. Kemudian buat konten-konten, saya mengharapkan kawan-kawan juga yang kalian memang punya durus ya, dengan siapa saja masukkan ke YouTube, share di media ya. Karena sekarang orang ingin melihat rekomendasi siapa yang mau diundang dan yang lain itu melalui YouTube dan yang lain. Mereka lihat sendiri gitu. Kadang nggak percaya dibilang sama orang, udah melihat mereka lihat mana link YouTube-nya gitu. Itu juga yang terjadi ketika kami diundang ke Amerika beberapa kali dan juga ke Kanada. Ya, alhamdulillah sudah 12 kota besar di Amerika kami pergi. Tahun kemarin baru saja bulan yang lalu, bulan Ramadan yang lalu kami pergi ke kota Seattle, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, begitu juga Denver, Colorado, sampai ke Calgary dan Edmonton di Kanada. Ya itu atas apa namanya undangan daripada HMI Non Amerika, dan saya tidak kenal dengan orang yang mengundang saya. Itu juga melalui YouTube dan yang lain, mereka saling, ya Allah koneksikan sendiri ya.
olah koneksikan sendiri. Jadi mengharaplah ridho pada Allah dalam setiap kebaikan yang kita buat. Hendaklah yutqinah, kita menitqan ketika kita berbuat sesuatu, ya jangan mengharap bahwa tolong rekomendasikan saya ya, linkkan saya ya. Jadi kita mengharap pada manusia kadang lama dapatnya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa ya punya link kuat beliau ya, enggak juga. Link kita biar sama Allah aja gitu. Ya, jadi orang Al-Azhar harus beda lah cara dia apa namanya, cara dia berusaha. Kalau dia pikir masa tinggal disigli di PD ini bisa ke sana gitu kan. Linknya dari mana gitu. Ya, link Allah bisa mengelingkan sama siapa aja gitu. Insya Allah. Begitu. Syukran Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Nah, itu dia tadi pertanyaan dari eh, Bang Yusuf tadi ada pertanyaan terakhir. Jadi itu dia sesi tanya jawab kita. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan kepada narasumber yang telah menjawab. Dan setelah ini kita akan ada penyerahan sertifikat kepada pemateri yang luar biasa kita pada hari ini. Kepada operator mungkin bisa ditampilkan sertifikatnya. Syukran, barakallahu fikum. Syakirin Awi. Ustaz, mungkin kita dokumentasi dulu sebentar ya, dengan Ya. sertifikat. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Suara nggak dengar, Cak. Oke, tadi pembukaan udah. Penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penyerahan sertifikat juga udah. Acara hari ini pastinya bakal kurang kalau nggak ada yang namanya sesi dokumentasi. Nah, jadi dimohon untuk teman-teman semua agar bisa on cam dan bersama-sama untuk mengambil foto. Allah. Oke. Teman-teman yang belum nyalain kamera boleh dinyalakan terlebih dahulu. Bisa dinyalakan video. Eh, kita akan ambil dokumentasi ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Nah, itu dia teman-teman webinar kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada narasumber, para peserta, dan juga panitia yang telah berhadir. Dan mungkin sebelum penutup, boleh closing statement dari Ustadz Amri Fatmi sendiri. Oh ya, baik. Kawan-kawan yang
dimuliakan Allah, berada saya kalau dibilang mau bisa dibalik ke belakang, mau balik ke Mesir lagi, sampai sekarang saya masih mau belajar di Mesir ya. Tidak akan habis-habis masanya ingin belajar di Mesir walaupun kesulitan yang kita hadapi hidup selama di Mesir ya. Tapi itu semua mengajarkan betapa bahwa ilmu itu sangat murah di Mesir. Ya, saya mengharapkan saja dari pengalaman yang sudah kami lakukan di Mesir, yang pernah kami lewati di Mesir, bahwa ada kawan-kawan yang berangkat ke Mesir, cita-citanya itu berangkat ke Mesir. Ada kawan-kawan cita-citanya dari Indonesia berangkat ke Mesir. Ada kawan-kawan yang cita-citanya berangkat dari Indonesia itu menuntut ilmu. Nah, apa bedanya memang Ustadz? Beda sekali jauh. Kawan-kawan yang dari Indonesia cita-citanya sampai ke Mesir, ketika sampai ke Mesir dapat cita-cita, habis itu dia nggak dapat apa-apa lagi. Pulang nol. Itu berarti cita-citanya pergi ke Mesir. Ada kawan-kawan cita-citanya menuntut ilmu di Mesir. Jadi ketika sampai di Mesir, itu belum sampai cita-citanya sampai dia dapat ilmu, punya keahlian, punya apa namanya ijazah yang dia bawa pulang sesuai dengan keahlian dan keilmuan yang dia miliki. Nah, siapa yang berangkat ke Mesir, pulang dari Mesir lebih tidak tahu dan malu pulang dari Mesir, itulah cita-citanya sampai ke Mesir. Hanya sampai ke Mesir doang. Jangan begitu kawan-kawan. Tapi sampai ke Mesir adalah cita-cita menuntut ilmu di Mesir. Maka selama berada di Mesir, teruslah menuntut ilmu dan asah keahlian kita sesuai dengan tempat kita berada. Mesir tempat ilmu agama, maka kalian betul-betul harus menuntaskan dan bisa menjadi orang yang bisa berbicara tentang masalah agama, punya keahlian bidang agama. Tempat bahasa Arab, asah betul berbahasa Arab, bahasa fusahkah, bahasa amiyah akan sikat semua. Ya, sikat semua. Dan bicaralah hari-hari dengan bahasa Arab, bahasa amiyah, komunikasi dengan bahasa Arab. Betul-betul nikmat dan nyaman dan lezat sekali bahasa Arab itu. Apalagi bahasa amiyah. Saya suka bahasa amiyah itu pasti kalau mau ngomong-ngomong saya akan tertawa dengan kawan-kawan kalau ngomong bahasa amiyah karena zuk Arabinya itu betul-betul dapat ya. Kemudian terakhir adalah lingkungan-lingkungan. Lingkungan di mana kalian dengan siapa kalian tinggal berada itu yang menentukan kalian bisa dapat ilmu atau tidak. Dengan siapa kalian belajar. Itu akan menentukan siapa kalian. Nah, maka banyaknya di Mesir, kita ribuan sekarang di Mesir sudah ada sampai 10.000 lebih yang saya tahu, mungkin 100.000 apa sampai 15.000 ya. Ya, 12 jadi ribu ya. itu tidak akan jadi apa-apanya kalau seandainya tidak ada lingkungan-lingkungan yang terbentuk itu bukan lingkungan dalam yang memotivasi untuk belajar. Ya, itu yang sangat mendukung dan saya dapat sampai S3. Alhamdulillah saya nggak mengatakan itu keahlian saya sampai S3 di Al Azhar, tetapi karena dukungan kawan-kawan, saya tinggal dengan kawan-kawan yang mendukung untuk belajar. Buktinya pergi ke Motoriah sampai hari ini. Kawan-kawan yang belum pernah pergi ke Motoriah boleh pergi sekali ke Motoriah. Seperti apa sih lingkungan yang dibuat sama Ustaz Amri dan Ustaz Hanan dan kawan-kawan? Itu Motoriah itu karya kami loh. Karya kami yang pertama tinggal dan mengasas pertama dan bertahan sampai hari ini. Sunnahnya tinggal di sana seperti apa? Oh gini rupanya. Yang belum pergi saya rekomendasikan pergi ke Motoriah. Itu wujud daripada lingkungan bi'ah ta'limiyah yang berhasil kita asas sampai hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Senang kali berjumpa sama kawan-kawan semua. Terus belajar. Wafaqakumullah lima yuhibbu wa yardah. Allahumma faqihna fiddin, Allah faqihna fiddin. Insyaallah kalian menjadi ulama-ulama masa depan, pakar-pakar masa depan yang membanggakan pulang dari Mesir insyaallah taala. Kami nanti kalian di sini di Indonesia dengan penuh karya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Ustadz Amri Fatni atas closing statement yang luar biasa. Dan akhirnya sampailah kita kepada kita. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah dikirimkan di kolom chat. Dan boleh juga nih bagi teman-teman semua untuk share sharing apa aja yang kalian dapetin hari ini. Dan jangan lupa untuk tag
Oke, ya teman-teman, jadi mungkin cukup segini dari acara kita hari ini. Mungkin ya ada kendala sinyal mungkin dari moderator. Nah, eh, sungguh seru sekali ya pembahasan yang udah disampaikan sama Ustadz Amri Fahmi juga. Nah, teman-teman jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan webinar-webinar kita berikutnya. Bahkan kita webinar berikutnya sampai tanggal 23. Jadi tetap ditunggu, tetap stay tune di grup peserta karena akan kita update terus, akan kita tampilkan terus siapa-siapa yang akan mengisi pada webinar-webinar kita berikutnya. Gitu. Nah, mungkin ini udah ada moderator, ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Moderator? Ahlan. Ya, terima kasih kawan semua ya. Saya undur diri. Sudah waktu sholat di Aceh ya. Betul Ustaz. Ya. Syukran kasiran Ustaz. Assalamualaikum. Syakir awi. Syukran, saya Waalaikumsalam. syukran. Barakallahu Syakir fiik. Waalaikumsalam. awi. Ya, Ustaz.